Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas potensi dan persebaran sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan untuk ketahanan pangan nasional. Potensi dan perubahan sumber daya pertanian untuk ketahanan pangan nasional. Pertanian merupakan sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan. Lahan pertanian merupakan sumber daya alam yang paling berperan dalam pertanian. Lahan pertanian menurut BPS, Badan Pusat Statistik, terdiri dari lahan sawah dan lahan pertanian bukan sawah. Lahan sawah, yaitu lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang atau galengan saluran untuk menahan atau menyalurkan air yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang di mana diperoleh atau status lahan tersebut. Lahan sawah terdiri dari sebagai berikut: lahan sawah irigasi, sawah tada hujan, polder dan sawah lainnya, lahan sawah pasang, lahan sawah lebak. Persebaran lahan sawah di Indonesia. Jadi, jika dilihat menurut pulau, lahan sawah terluas terdapat di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Sumatera itu luas lahan sawah terkecil ada di Pulau Maluku dan Pulau Papua. Lahan pertanian bukan sawah. Lahan pertanian bukan sawah adalah semua lahan pertanian selain lahan sawah. Lahan pertanian bukan sawah antara lain terdiri dari tegal atau kebun, ladang atau huma, dan lahan yang sementara tidak diusahakan. Potensi dan persebaran sumber daya perkebunan untuk ketahanan pangan nasional. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Perkebunan dapat dibedakan berdasarkan jenis usahanya, yaitu jenis tanamannya, pengelolaannya, dan lokasi. Produksi perkebunan dapat dikelompokkan atas produksi primer dan produksi olahan. Produksi primer adalah produksi atau hasil yang dipanen dari usaha perkebunan tanpa melalui proses pengolahan lebih lanjut. Sebagai contoh, produksi primer perkebunan karet adalah lateks dan lem. Contoh produksi primer perkebunan kelapa sawit adalah tanda buah segar. Contoh produksi primer perkebunan coklat adalah buah besar. Produksi olahan. Produksi olahan adalah produksi primer yang telah diolah menjadi suatu bentuk barang jadi atau barang setengah jadi sehingga nilai ekonomisnya lebih tinggi. Sebagai contoh, produksi olahan perkebunan karet adalah karet lembaran asap bergaris. Yang kedua, contoh produksi olahan perkebunan coklat adalah bubuk coklat, minyak coklat, meses, dan permen coklat. Yang ketiga, contoh produksi olahan perkebunan kelapa sawit adalah minyak kelapa sawit. Potensi dan persebaran sumber daya perikanan untuk ketahanan pangan nasional. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan. Sumber daya perikanan cukup potensial untuk ketahanan pangan nasional. Kegiatan perikanan di Indonesia terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Perikanan tangkap. Perikanan tangkap adalah semua kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal atau memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya. Wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pendalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona lainnya. Perikanan budidaya. Perikanan budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi biota atau organisme akuatik di lingkungan terkendali dalam rangka mendapat keuntungan atau profit. Perikanan budidaya dapat dikelompokkan atas budidaya laut, budidaya tambak, budidaya kolam, budidaya keramba, dan budidaya jaring apung, dan budidaya sawah.
Potensi dan persebaran sumber daya peternakan untuk ketahanan pangan nasional. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak, ruminansia, indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. Ternak besar. Ternak besar terdiri dari ternak sapi potong, sapi perah, kerbau, dan kuda. Sebaran populasi ternak besar tampaknya ditemukan di seluruh provinsi di Indonesia. Meskipun sebaran itu tidak merata, populasi ternak serba besar di Indonesia pada tahun 2014 didominasi oleh ternak sapi potong. Ternak kecil. Ternak kecil antara lain terdiri atas ternak kambing, domba. Populasi ternak kambing terbesar ditemukan di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Lampung. Populasi ternak domba terbesar ditemukan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ternak unggas. Ternak unggas terdiri dari ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik, dan itik Manila. Sebaran populasi ternak unggas tampaknya ditemukan di seluruh provinsi di Indonesia, meskipun sebaran itu tidak merata. Populasi ternak unggas di Indonesia pada tahun 2014 didominasi oleh ternak ayam ras. Aneka ternak. Aneka ternak adalah jenis ternak yang belum lama didomestikasi dan dapat diharapkan sebagai penghasil bahan pangan berpotensial tinggi. Aneka ternak antara lain ternak kelinci, puyuh, dan merpati. Sebaran populasi ternak tidak merata di seluruh Indonesia atau seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Populasi ternak di Indonesia pada tahun 2014 didominasi oleh ternak puyuh. Terima kasih sudah menyimak materi di pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.